Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Hukum Acara Perdata dengan judul Penunjang Nyata Upaya Hukum dan Eksekusi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Ardiansyah. Baiklah, saya di sini akan membahas materi tentang pengertian sita dan dasar hukum sita. Sita adalah tindakan hukum yang dilakukan pengadilan untuk mengamankan barang sengketa agar tidak dipindah tangankan, dibebani atau dirusak oleh pemegang atau pemiliknya. Tujuannya adalah agar gugatan atau kemenangan penggugat tidak menjadi sia-sia. Dasar hukum meliputi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, atau HIR, Hukum Acara Perdata, atau RBG, Reglemen Acara Perdata, Undang-Undang tentang Kepalitan dan PKPU, serta peraturan lain yang relevan. Pengertian sita. 1. Sita jaminan atau konservatoire baseline, penyitaan atas barang yang sedang disengketakan untuk mengamankan barang tersebut dari kemungkinan pindah tangan, dibebani atau dirusak. Kedua, sita refin dicatoir, penyitaan atas barang bergerak milik penggugat yang dilakukan oleh tergugat. Yang ketiga, sita eksekusi, yaitu penyitaan yang dilakukan dengan proses eksekusi untuk menjamin kepastian eksekusi putusan pengadilan. Yang keempat, yaitu sita persamaan, penyitaan yang dilakukan agar tidak terjadi penyitaan yang tumpang tindih atas barang yang sama. Yang kelima, sita marital, yaitu penyitaan yang dilakukan terhadap harta bersama dalam perceraian suami istri dengan alasan salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan harta bersama. Yang keenam, yaitu sita umum, penyitaan terhadap seluruh kekayaan debitur yang paling. Dasar hukum sita, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata, pasal 1131 mengenai jaminan atas segala barang milik debitur. Hukum Acara Perdata, HIR dan RBG menjelaskan prosedur pelaksanaan sita termasuk dalam sita jaminan, sita revidentistoir, dan sita eksekusi. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan PKPU Pasal 1 Angka 1 menyatakan kepalitan sebagai sita umum. Undang-Undang Peradilan Agama Pasal 78 huruf C, Pasal 95 dan 136 ayat 2 KHI mengatur sita marital. Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA menjelaskan pelaksanaan sita jaminan. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang pengertian sita dan dasar hukum sita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Krisna dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan yang terhormat Bapak Lukmanul Hakim Bastari SHMH. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam sita. Dalam hukum acara perdata dan pidana di Indonesia, sita atau penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang, biasanya pengadilan atau aparat penegak hukum, untuk mengambil alih, mengamankan atau menahan sementara harta kekayaan seseorang sebagai bagian dari proses hukum. Tujuannya bisa bermacam-macam, mulai dari menjamin pelaksanaan putusan pengadilan hingga sebagai bagian dari penyidikan suatu tindak pidana. Berikut adalah macam-macam sita secara umum dibagi berdasarkan hukum perdata dan hukum pidana. 1. Sita jaminan. Dasar hukum pasal 227 HIR dan 261 RBG tujuan untuk menjaga agar barang milik tergugat tidak dialihkan atau dijual sebelum perkara selesai dan putusan dapat dilaksanakan. Diajukan oleh penggugat yang merasa punya hak atas barang tergugat. Dilakukan oleh juru sita berdasarkan penetapan ketua pengadilan. 2. Sita eksekusi. Dasar hukum setelah ada putusan berkekuatan hukum tetap. Tujuan untuk melaksanakan putusan pengadilan biasanya berupa lelang barang milik tergugat guna membayar utang atau ganti rugi.
dilakukan oleh jurusita pengadilan. Contohnya penyitaan rumah tergugat untuk dilelang demi membayar utang. 3. Sita revindikatoir. Tujuannya untuk menyita barang milik penggugat yang berada di tangan tergugat atau pihak ketiga agar tidak dapat dialihkan sampai ada putusan. Biasanya digunakan dalam perkara gugatan pemilik barang seperti sengketa tanah atau mobil. 2. Macam-macam sita dalam hukum pidana. 1. Sita dalam proses penyidikan. Pasal 38 dan 46 KUHP, Dasar Hukum Kitab Undang-Undang Dasar Hukum Acara Pidana. Tujuan mengumpulkan bukti dan mencegah barang bukti hilang atau dimusnahkan. Dilakukan oleh penyidik, polisi atau jaksa berdasarkan surat perintah atau diizinkan pengadilan kecuali dalam keadaan mendesak. 2. Sita untuk barang bukti. Tujuannya untuk mengamankan barang yang diduga sebagai hasil kejahatan, alat kejahatan, atau yang terkait dengan tindak pidana. Contohnya menyita senjata tajam, narkoba, uang hasil korupsi. 3. Sita eksekusi dalam pidana. Dilakukan setelah putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Tujuan menyita harta terpidana untuk membayar denda, uang pengganti dalam perkara korupsi atau sebagai hukuman tambahan. 3. Sita khusus dalam praktik tertentu. 1. Sita martial. Penyitaan terhadap harta bersama dalam perkara perceraian atau sengketa harta gonogini. Tujuan mencegah pengalihan aset selama proses penceraian berlangsung. 2. Sita waris. Dalam perkara waris, penyitaan terhadap harta peninggalan untuk menjaga agar tidak terjadi pengalihan kepada pihak tertentu sebelum putusan waris. Terima kasih, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Fabrian Arya Wisesa. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul Dasar Hukum dari Upaya Hukum dalam Acara Perdata. Upaya hukum dalam acara perdata adalah mekanisme hukum yang diberikan kepada para pihak untuk meminta pemeriksaan ulang terhadap putusan pengadilan. Guna apa? Gunanya ialah menjamin keadilan dan kepastian hukum. Nah, dasar-dasar hukum upaya hukum acara perdata itu ada 5. Yang pertama ialah Herzen Inlet Reglement atau HIR. Nah, HIR ini berlaku hanya untuk wilayah Jawa dan Madura, yang mana di dalam HIR ini dasar hukum utama upaya hukum biasa atau banding atau verzet itu diatur dalam pasal 125 HIR dan tentang verzet, dan pasal 185 sampai 194 HIR itu tentang banding. Kemudian yang kedua yaitu Reglement Buiten Gewesten atau yang dikenal dengan disingkat RBG. Nah, RBG ini berlaku untuk wilayah di luar Jawa dan Madura, contoh seperti di Sumatera, Kalimantan, dan pulau-pulau lainnya. Nah, yang mana di dalam RBG ini diatur pasal 149 RBG tentang verzet dan pasal 191 sampai 200 RBG tentang banding. Kemudian yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang mana dalam undang-undang ini itu mengatur upaya hukum luar biasa yaitu kasasi dan peninjauan kembali, yang mana pasal 30 sampai 40 itu tentang kasasi dan pasal 66 sampai 69 tentang peninjauan kembali. Nah, di sini juga terdapat JO UU nomor 5 tahun 2004 yang mana tentang perubahan atas perubahan UU nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berisi penguatan wewenang Mahkamah Agung, proses kasasi, PK, dan pembentukan kamar-kamar DMA yang dibagi menjadi pidana, perdata, agama, tata usaha negara, dan militer. Kemudian UU nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU nomor 14 tahun 1985 tentang MA yang mana berisi peningkatan profesionalitas hakim agung, batas waktu penanganan perkara, transparansi dan akuntabilitas, dan penambahan alasan PK. Kemudian yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim, yang mana di dalam undang-undang ini
Pasal 5 dan pasal 10 itu menegaskan bahwa peradilan dilakukan menurut hukum acara yang berlaku dan memberikan hak kepada para pihak untuk mengajukan upaya hukum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Pragus Adi Putra. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang macam-macam upaya hukum, pengertian dan tujuannya. Baiklah, mulai dari macam-macam upaya hukum. Yang pertama itu upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa diajukan terhadap putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Jenis-jenisnya itu, yang pertama itu banding, yang kedua itu kasasi, dan yang kedua itu upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jenis-jenisnya itu meliputi peninjauan kembali dan perlawanan pihak ketiga. Lanjut dengan pengertian upaya hukum. Upaya hukum itu adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk menentang putusan hakim dalam hal tertentu dengan tujuan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan tersebut. Lanjut ke tujuannya, itu ada 3. Yang pertama, menjamin keadilan dan kepastian hukum. Yang kedua, memperbaiki kekeliruan atau kehilapan dalam putusan pengadilan. Dan yang ketiga itu memberikan kesempatan kepada pihak yang dirugikan untuk mendapatkan putusan yang lebih adil. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwin Tado Pratama dari Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 230410400135. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar hukum eksekusi dari dosen pengampu Pak Lukman Hakim Bastari SHMH. Dasar-dasar hukum eksekusi di Indonesia. Eksekusi dalam hukum perdata di Indonesia adalah tindakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dasar memutus putusan pengadilan hukum tetap. Dasar hukum eksekusi yang penting untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai prosedur yang tidak melanggar hak-hak pihak. Berikut dasar hukum utamanya. 1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 19 ayat 2 menyatakan bahwa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dianggap mempunyai kekuatan eksekutorial. Dan pasal 20 ayat 1 menegaskan bahwa keputusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap wajib dilaksanakan. Helman atau diperbaharui atau RIP atau LBG. Pasal 191 HIL merupakan pasal fundamental yang mengatur tentang tata cara eksekusi termasuk upaya unmanning dan penetapan sita eksekusi. Pasal 16 HIL mengatur tentang eksekusi will atau penyerahan barang. Pasal 197 HIL mengatur tentang eksekusi pembayaran sejumlah uang. LBG adalah ketentuan-ketentuan dalam memiliki substansi yang serupa dengan HIL terkait eksekusi. Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang jaminan fidusia mengatur tentang eksekusi objek jaminan fidusia termasuk penjualan di bawah tangan atau melalui lelang umum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Syahrani dari kelompok 5. Di sini saya ingin menjelaskan materi yang terakhir tentang macam-macam eksekusi, pengertian dan tujuannya.
Eksekusi adalah tindakan menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap secara paksa dan resmi berdasarkan perintah ketua pengadilan apabila tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan sukarela. Macam-macam eksekusi itu ada 4. Yang pertama, eksekusi jaminan pelaksanaan sita yang telah dinyatakan sah dan berharga dalam putusan pengadilan untuk menjamin pembayaran sejumlah uang. Yang kedua, ada eksekusi pengosongan pelaksanaan putusan untuk mengosongkan suatu tempat atau bangunan. Yang ketiga, ada eksekusi pengalihan hak pelaksanaan putusan untuk memindahkan hak atas suatu benda atau bangunan. Yang terakhir, eksekusi pembayaran uang pelaksanaan putusan untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang berhak. Yang terakhir, tujuan eksekusi adalah untuk memastikan putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara nyata dan efektif, memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi pihak yang menang dalam perkara tersebut. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.